Halo semua, perkenalkan nama saya Patricia Mayasari Krisnawan dari kelas B dengan NPM 2017 42041. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai aspek struktur dari bangunan, yang mana juga merupakan tugas SPA 6 dan hasil responsi mata kuliah SKBT. Yuk langsung saja kita mulai. Bangunan memiliki fungsi hotel sebagai fasilitas wisata dan komersial yang berlokasi di Jalan Sudirman, Bandung. Tapak berada di area GSB 0 dan berbatasan pada dua jalan, yaitu Jalan Sudirman dan Jalan Aksana Anyar. Untuk jumlah lantainya sendiri, bangunan memiliki 11 lantai ditambah dengan satu semi basement dan satu basement. 11 lantai tersebut terbagi menjadi 3 lantai podium dan 8 lantai tower. Untuk grid kolom, ukuran yang digunakan adalah 8 x 8 meter. Sedangkan tinggi bangunan dari ground hingga bagian crown hotel adalah 53 meter. Jenis struktur yang dipilih adalah struktur rigid frame dan core. Sedangkan material struktur yang digunakan adalah material beton bertulang. Alasan pemilihan material tersebut adalah yang pertama, untuk grid 8 meter yang digunakan pada bangunan lebih efisien apabila menggunakan material beton karena tidak sesuai dengan modul baja 6 meter dan 12 meter. Yang kedua, beton lebih tahan api apabila terjadi kebakaran, memberikan waktu evakuasi yang lebih banyak bagi penghuni bangunan, khususnya bangunan bertingkat tinggi dan resiko runtuhnya bangunan lebih kecil daripada baja saat kebakaran. Yang ketiga, rigid frame dan core memberikan kekakuan yang lebih untuk konfigurasi bangunan yang ada. Pada substructure, terdapat retaining wall dan pelat lantai yang lebih tebal untuk lantai yang berbatasan dengan tanah. Fondasi menggunakan board pile dengan pertimbangan batasan di lingkungan proyek yang berada di tengah permukiman padat penduduk dan kebutuhan akan fondasi dalam. Struktur rigid frame dan core merupakan rangka hybrid di mana adanya penggabungan sistem struktur rangka kaku atau rigid frame dan sistem struktur inti atau core. Rangka kaku bereaksi terhadap beban lateral, terutama melalui lentur balok dan kolom. Perilaku demikian berakibat gaya lateral yang besar pada bangunan dengan ketinggian tertentu. Akan tetapi, apabila dilengkapi dengan struktur inti, ketahanan lateral bangunan meningkat karena interaksi inti dan rangka. Nah, kelebihan dari sistem struktur ini yang pertama adalah dengan adanya inti di dalam sistem rigid frame, membuat struktur rigid frame dan core menjadi lebih stabil, terutama bertahan terhadap gaya torsi atau puntir pada bangunan. Yang kedua, sistem utilitas dan shaft yang tersentralisasi pada core membuat pengawasan dan maintenance yang mudah serta lebih simpel, efisien, dan praktis. Yang ketiga adalah adanya elemen linear yang dapat menahan gaya lateral. Bangunan memiliki konfigurasi tower berbentuk L. Bagian tengah bangunan menjadi letak core utama dan bagian sayap bangunan masing-masing memiliki satu buah core sehingga terdapat 3 core secara keseluruhan. Karena minimnya pembayangan pada tapak yang didominasi bangunan tingkat rendah, bangunan lebih terekspos ke cahaya matahari. Dibutuhkan SPSM vertikal dan horizontal yang dapat membayangi kamar-kamar di baliknya. Fasad ini menggunakan material aluminium untuk bobot yang ringan dan ketahanan terhadap cuaca yang lebih tinggi. Selain itu, pada setiap level terdapat integrasi dengan sistem utilitas berupa pipa drainase air hujan yang nantinya bersatu dengan core bangunan. Gaya yang bekerja pada bangunan ada dua, yaitu gaya vertikal dan gaya horizontal. Gaya vertikal terdiri dari gravitasi melalui beban hidup dan beban mati, sedangkan gaya horizontal terdiri dari gaya angin, gaya gempa, dan lainnya.
Pada konfigurasi dan perencanaan struktur tahan gempa, terdapat faktor penting yaitu sistem struktur tahan gempa, konfigurasi struktur, diskontinuitas dari kekuatan dan kekakuan struktur, dan distribusi gaya gempa. Prinsip yang ada yaitu sederhana dalam sistem struktur, keseragaman dan simetri, redundansi, ketahanan dan kekakuan dua arah, ketahanan dan kekakuan dari torsi, aksi diafragma dalam sistem lantai kaku, dan fondasi yang cukup kuat. Pada bangunan, digunakan dua sistem yang disyaratkan, yaitu sistem rangka atau sistem struktur di mana beban vertikal dan horizontal ditahan oleh rangka struktur 3 dimensi, dan sistem core. Massa bangunan dibagi melalui dilatasi dari podium dan tower, sedangkan masing-masing membentuk konfigurasi L. Pada tower, hal ini dilakukan dengan adanya core shaft tangga. Dinding geser menerus dari bawah ke atap untuk kekuatan dan taktilitas struktur. Sedangkan struktur menggunakan material beton bertulang yang monolit. Adanya soft story pada bangunan diperhitungkan dengan penambahan kekuatan dan taktilitas struktur area podium dan tower bagian bawah. Penggunaan dimensi kolom melebihi dimensi yang diharuskan untuk menambah kekuatan. Proporsi bangunan terdiri dari tinggi massa, rasio kelangsingan tinggi atau lebar struktur, ukuran horizontal, dan simetri. Pada bangunan, elemen struktur utama yang menahan gaya gempa diletakkan secara simetri terhadap pusat massa gedung. Selain itu juga terdapat pengkakuan ujung struktur sehingga terbentuk kekakuan merata. Dilatasi adalah sebuah sambungan atau pemisahan pada bangunan karena sesuatu hal memiliki sistem struktur yang berbeda. Dengan kata lain, pertemuan antara bangunan yang rendah dengan yang tinggi atau pemisah bangunan induk dengan bangunan sayap. Hal ini dilakukan agar pada saat terjadinya beban atau gaya vertikal dan horizontal, seperti pergeseran tanah atau gempa bumi, pada bangunan tidak menimbulkan keretakan atau putusnya sistem struktur bangunan tersebut. Dilatasi berfungsi menghindari terjadinya keretakan atau putusnya sistem struktur bangunan apabila terjadi beban pada bangunan, terutama bagian yang berpotensi mengalami benturan. Benturan pada elemen struktur dapat menyebabkan keruntuhan pada bangunan akibat rusaknya elemen struktur yang terbentur. Dilatasi yang digunakan adalah dilatasi double kolom. Alasan pemilihannya adalah berdasarkan pertimbangan dari dominasi atap datar di bangunan. Atap datar memiliki risiko paling kecil akan kebocoran apabila menggunakan dilatasi double kolom. Dilatasi ini digunakan pada area di antara tower dan podium. Dengan menggunakan dua kolom yang berhimpit dengan jarak antara 10-20 cm dan pondasi yang terpisah. Bagian tengah bangunan menjadi letak core utama yang berisi ducting untuk ME atau mechanical and electrical dan utilitas lainnya serta elevator shaft yang menerus hingga lantai atap. Pada masing-masing sayap bangunan diperkokoh dengan adanya shaft tangga kebakaran yang menjadi core sekunder pada bangunan. Pada setiap dua kamar, terdapat shaft untuk keperluan plumbing yang akan bersatu di ME floor. Ketebalannya lebih besar pada plat rooftop terintegrasi dengan struktur dan utilitas. Jumlah balok yang lebih banyak pada kolam renang terintegrasi dengan struktur dan utilitas. Raised up floor pada pool deck terintegrasi dengan utilitas. Fasad bangunan terintegrasi dengan utilitas. Metode top-down adalah cara pelaksanaan pembangunan gedung yang dimulai dari atas ke bawah. Pada metode top-down, pelaksanaan struktur basement dilakukan dari basement yang teratas dan dilanjutkan lapis demi lapis sampai kedalaman basement yang diinginkan yang bersamaan dengan pekerjaan galian basement. Urutan penyelesaian balok dan plat lantai dimulai dari atas ke bawah. Selama proses pelaksanaan, struktur plat dan balok tersebut didukung oleh tiang baja yang disebut king post. Pada metode ini, dibuat dinding penahan tanah yang dikerjakan sebelum ada pekerjaan galian tanah. King post adalah bagian dari tiang pondasi pada kolom basement, yang biasanya terbuat dari profil baja. King post ini berfungsi untuk mendukung pelat lantai, balok, dan kolom sementara yang nantinya diperkuat dengan dicor dan berfungsi sebagai kolom permanen.
Dinding menahan tanah yang biasa digunakan berupa dinding diafragma yang berfungsi sebagai cut-off dewatering, juga sebagai dinding basement. Metode ini sangat membantu dan digunakan jika kondisi di sekitar proyek terdapat bangunan yang berdekatan, sehingga longsor tanah dari bangunan sekitar dapat dicegah. Pertimbangan dan alasan pemilihan. Kelebihan, risiko teknis lebih kecil, jadwal pelaksanaan dapat dipercepat, relatif tidak mengganggu lingkungan. Kekurangannya, diperlukan peralatan berat yang khusus, sumber daya manusia yang ahli masih terbatas, dan diperlukan pengetahuan spesifik untuk mengendalikan proyek. Jalan Sudirman dan Astana Anyar yang memiliki arus lalu lintas sibuk merupakan area permukiman yang padat. Bangunan berada di kawasan GSB 0 dan berada tepat di persimpangan. Arus lalu lintas yang sibuk ini menjadi pertimbangan kebutuhan pengerjaan konstruksi yang lebih cepat. Untuk tahap pelaksanaan top down, yang pertama adalah memasang dinding diafragma, yaitu penggalian dan pengecoran dinding menahan tanah yang juga berfungsi sebagai cut-off dewatering. Yang kedua adalah pengecoran board pile dan pemasangan king post. Pekerjaan fondasi sendiri terdiri dari marking posisi board pile, pemasangan casing sementara, pengeboran, cleaning, yaitu pengeboran dengan cleaning bucket, atau pembersihan dasar lubang bor, pengecekan kedalaman pengeboran, pemasangan tulangan besi, pemasangan tremie pipe agar saat pengecoran tidak bercampur dengan tanah, dan ditutup dengan pengecoran. Setelah pengerjaan board pile dan pemasangan king post, yang ketiga adalah mengerjakan plat lantai dasar. Setelah itu dilanjutkan dengan mengerjakan pengerukan dan pengecoran lantai basement. Galian basement 1 dilaksanakan setelah lantai basement 1 cukup kekuatannya, menggunakan eskavator kecil. Disediakan lubang lantai dan rem sementara untuk pembuangan tanah galian. Yang kelima adalah mengerjakan lantai basement lebih bawah lagi bersamaan dengan lantai yang lebih atas. Galian basement 2 dilaksanakan seperti galian basement 1, dan seterusnya untuk lantai basement selanjutnya. Bila struktur basement telah selesai, maka tiang king post dicor beton dijadikan sebagai kolom struktur. Pengecoran struktur atas dilakukan seperti biasa, yaitu dari bawah ke atas, lantai 1, lantai 2, dan seterusnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton juga video dari teman-teman lainnya yang ada di channel ini, dan like video kami. Sekian dan selamat kembali beraktivitas.